Selama puluhan tahun, Pak Mulyo hanya dikenal sebagai penjaga sekolah biasa di SD Karangasem, sekolah kecil di pinggiran kota. Setiap pagi menyapu halaman, setiap malam tidur di musola. Tak ada yang tahu, di balik tubuh rentanya tersembunyi ilmu warisan dari seorang kiai sepuh. Ketika serangkaian kejadian aneh menimpa murid-murid, hilangnya anak, mimpi buruk, dan sesajen tersembunyi, terungkap bahwa seorang guru baru tengah melakukan pesugihan. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Setiap pagi, sebelum cahaya matahari menyentuh halaman sekolah dasar itu, suara sapu lidi telah lebih dulu bersentuhan dengan tanah. Suara gesekan halus itu jadi alarm alami bagi para warga sekitar. Di tengah udara pagi yang masih berkabut tipis, tampak sosok seorang pria tua mengenakan sarung lusuh dan jaket tipis hijau lumut. Wajahnya keriput, langkahnya lambat, tapi gerakannya tak pernah setengah hati. Itulah Pak Mulyo, penjaga sekolah yang setiap hari menyambut pagi dengan sapu dan senyuman. Tak banyak yang tahu sejak kapan Pak Mulyo bekerja di SD Negeri Karangasem itu. Bahkan kepala sekolah pun tak bisa menyebutkan dengan pasti tahun berapa lelaki renta itu mulai menetap di musola sekolah. Yang jelas, sejak dulu, setiap pagi halaman sekolah bersih dan setiap malam musola terjaga. Dan itu semua karena Pak Mulyo. Anak-anak sangat menyayanginya. Mereka kerap memanggilnya Mbah, dan tak jarang memberikan jajanan kantin atau buah dari rumah. Pak Mulyo tak pernah meminta. Tapi siapapun yang datang ke sekolah pasti tahu, ia adalah roh penjaga tempat itu. Diam, tapi selalu hadir. Namun tidak semua orang memandangnya dengan rasa hormat. Sebagian guru baru, terutama yang belum lama pindah ke sekolah itu, menganggap Pak Mulyo hanya seorang kakek tua yang mungkin sudah tak sanggup bekerja di tempat lain. Bu Murni, salah satu guru kelas 5, pernah berbisik pada rekannya. Kenapa sih sekolah kita masih pelihara orang setua itu? Gaji nggak seberapa. Kerjaannya cuma nyapu dan tidur di musola. Namun komentar seperti itu hanya meluncur dalam diam. Karena bagi mayoritas warga sekolah, Pak Mulyo adalah bagian dari sejarah. Bahkan banyak alumni lama yang jika kembali ke sekolah, selalu mencium tangan Pak Mulyo lebih dulu sebelum bertemu guru mereka. Hari itu seperti biasa. Pak Mulyo menyapu dedaunan kering di bawah pohon angsana besar. Beberapa anak sudah mulai berdatangan, termasuk Siska, murid kelas 4 yang paling rajin. Ia menghampiri Pak Mulyo sambil membawa 2 potong roti sobek. "Mbah, ini buat Mbah Mulyo," katanya ceria. Pak Mulyo tersenyum, mengelus kepala Siska dengan penuh sayang. "Matur nuwun Enduk. Semoga jadi anak sholihah ya." Setelah semua sudut halaman bersih, Pak Mulyo akan berwudu di kamar mandi kecil belakang musola, lalu duduk bersila di sudut ruang sembahyang. Dari tas lusuhnya, ia mengeluarkan sebuah kitab kuning tua dan tasbih kayu yang warnanya sudah menghitam dimakan usia. Dalam diam, Pak Mulyo membaca zikir. Bibirnya bergerak pelan, tapi matanya memejam khusyuk. Seolah ada sesuatu yang ia jaga lebih dari sekadar halaman sekolah. Kitab itu adalah warisan dari gurunya, seorang kiai sepuh dari pesantren tua di lereng Gunung Lawu. Bertahun-tahun lalu, saat pesantren itu dibubarkan karena fitnah dan konflik, Pak Mulyo memilih menyendiri. Ia meninggalkan kehidupan santri, ilmu, dan doa-doa langit yang dulu memenuhi hari-harinya. Ia memilih hidup sebagai orang biasa, mengabdi dalam senyap, menjauh dari pertarungan batin yang pernah melukainya. Tapi ilmu tidak pernah benar-benar pergi. Malam harinya, ketika semua siswa telah pulang dan guru-guru menutup ruang kelas, Pak Mulyo kembali ke musola.
Ia menyiapkan tikar kecil, menyalakan kipas angin tua, dan melanjutkan wirid malamnya. Musola itu menjadi rumah, tempat ia tidur, makan, dan bersujud. Satu hal yang tak pernah ia tinggalkan adalah menjaga waktu malam dengan ibadah. Bagi orang awam, ia hanya terlihat sebagai lelaki tua yang rajin sholat. Tapi siapapun yang jeli, akan sadar bahwa bacaan-bacaan yang ia lantunkan kadang tidak terdengar biasa. Ada doa-doa tertentu, yang hanya dikenal oleh kalangan tertentu, kalangan yang dulu belajar langsung dari para kiai penjaga tanah Jawa. Pagi itu setelah subuh, ia sempat merasa bulu kuduknya meremang. Angin yang biasanya lembut tiba-tiba berhembus dingin menusuk. Ia melirik ke arah taman kecil di sudut halaman sekolah. Sekilas, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di balik pohon mangga tua. Pak Mulyo tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap langit, kemudian membaca satu doa pendek yang diajarkan gurunya dulu. Ya Nur, ya Hafiz, ya Salam, jagalah tempat ini, seperti engkau menjaga hamba MU yang lemah ini. Tidak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, di luar pagar sekolah, tanah bekas kuburan lama bergetar. Tak ada yang menyadari bahwa sebentuk kegelapan sedang bergerak pelan, mencari celah masuk. Dan hanya satu orang di sekolah itu yang mulai menyadarinya. Pak Mulyo, penjaga tua yang selama ini dianggap tak lebih dari penyapu halaman. Tapi di balik tatapan teduh dan tubuh rentanya, sebuah kekuatan lama sedang bangkit. Perlahan, diam-diam, tapi siap menyala. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama di SD Negeri Karangasem. Namun suasana mulai berubah pelan-pelan. Tak terlihat jelas di permukaan, tapi bagi mereka yang peka, hawa di sekolah itu menjadi berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dari balik udara, sesuatu yang dingin dan asing. Siska, murid kelas 4 yang dikenal ceria, mulai berubah. Ia sering terlihat melamun di dalam kelas, dan beberapa kali tertidur di jam pelajaran. Ketika ditanya oleh Bu Lilis, wali kelasnya, Siska hanya menjawab dengan suara pelan. Aku nggak bisa tidur semalaman, Bu. Di rumah, ada suara anak kecil nangis terus dari dalam lemari. Orang tuanya membawa Siska ke dokter, namun tak ditemukan penyakit apapun. Tubuhnya sehat, tensi normal, tapi matanya sayu. Ia juga sering terbangun tengah malam sambil berteriak. Bayangan hitam. Jangan ambil aku. Tak hanya Siska. Dua siswa lainnya, Tio dan Ajeng, juga mulai menunjukkan gejala serupa. Demam tinggi datang tiba-tiba, tanpa sebab jelas. Mereka mengeluh sering mendengar suara aneh di sekolah, padahal tidak ada siapa-siapa. Bu Lilis mulai resah, tapi saat melaporkannya ke kepala sekolah, Pak Budi, ia hanya mendapat jawaban standar. Mungkin cuma stres atau kelelahan. Jangan langsung dikaitkan dengan hal aneh-aneh. Namun sesuatu memang berbeda. Suatu pagi, Pak Mulyo tengah menyapu halaman dekat taman kecil ketika ia melihat sesuatu yang membuat tangannya berhenti sejenak. Di bawah ayunan, ada tumpukan tanah yang seperti baru digali. Di atasnya tertanam potongan batang pisang yang telah menghitam, dililit benang merah, dan setangkai bunga kantil yang sudah layu. Pak Mulyo membungkuk, menatap benda itu dalam-dalam lalu menghela napas berat. Sudah mulai, bisiknya lirih. Ia mengambil air wudhu di kamar mandi, lalu kembali ke musola. Di dalam, ia membuka kitab tua miliknya. Jarinya menelusuri halaman-halaman yang sudah menguning. Ia menemukan satu doa yang pernah diajarkan gurunya khusus untuk membendung isyarat pembuka. Malamnya, Pak Mulyo menyalakan lampu musola lebih awal dari biasanya. Ia menyebarkan garam di sekitar tiang dan pojok ruangan,
lalu menaburkan bunga kering ke atas sajadahnya. Setelah itu, ia berzikir dalam keheningan malam di bawah langit yang tertutup awan. Sementara itu, suasana di ruang guru juga berubah. Beberapa guru merasa ada yang aneh sejak kedatangan Bu Ratna, guru baru yang menggantikan guru IPA sebelumnya. Wanita berusia awal 30-an itu cantik, ramah, dan pintar. Namun entah kenapa, setiap kali ia masuk ruangan, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bu Ratna sering membawa aroma wangi yang aneh, bukan parfum biasa. Lebih mirip bau bunga melati yang dicampur kemenyan. Kadang, anak-anak mengaku melihat bayangan lain di belakangnya ketika ia sedang mengajar. Tapi karena mereka anak-anak, cerita itu hanya dianggap imajinasi. Suatu siang, saat semua guru sedang makan di ruang guru, Bu Ratna menghilang entah kemana. Beberapa guru berpikir ia mungkin ke perpustakaan atau toilet. Namun Pak Mulyo, yang sedang menyiram tanaman dekat ruang guru, melihat dengan jelas kemana Bu Ratna pergi, ke gudang penyimpanan belakang sekolah, tempat yang sudah lama dikunci karena rawan rayap. Malam harinya, Pak Mulyo membuka kunci musola dan berjalan pelan menuju gudang itu. Langit mendung, angin berdesir kencang, dan bulan tertutup awan. Ia berdiri diam di depan pintu gudang yang terkunci rantai. Tapi ada bau menyengat menusuk hidungnya, campuran amis darah dan kemenyan. Dengan kunci tua yang selalu tergantung di pinggangnya, ia membuka rantai pintu dan menyorotkan senter kecil ke dalam. Apa yang ia lihat membuat tengkuknya meremang. Di dalam gudang yang penuh debu dan sarang laba-laba, ada lingkaran tanah liat yang ditaburi bunga 7 rupa. Di tengahnya, sebuah boneka kecil terbuat dari kain kafan, disulam dengan benang hitam dan ditusuki paku besi. Di samping boneka itu, ada foto Siska, terbakar setengah. Pak Mulyo tak bicara. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, membaca ayat perlindungan dalam hati, lalu menutup kembali pintu gudang dan menguncinya lebih rapat. Keesokan paginya, ia mendekati kepala sekolah. Tapi baru beberapa kalimat ia ucapkan, Pak Budi langsung memotong. Pak Mulyo, saya tahu Bapak orang baik. Tapi tolong jangan membuat cerita-cerita yang bisa menakuti guru lain, apalagi anak-anak. Jangan terlalu banyak baca kitab lama. Ini zaman modern. Pak Mulyo menunduk, tidak membantah. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ancaman sudah benar-benar masuk ke sekolah ini. Dan jika tak ada yang bertindak, lebih banyak anak akan jadi korban. Di musola malam itu, ia membuka sebuah kertas tua dari balik kitabnya. Doa pamungkas yang dulu hanya boleh dibaca sekali, dalam keadaan darurat besar. Sementara itu, di kamar kosnya yang remang, Bu Ratna duduk bersila di depan cermin. Di hadapannya, asap dupa menari-nari, dan di balik matanya yang cantik, bersemayam sesuatu yang bukan manusia. Dan permainan baru saja dimulai. Hari-hari di SD Negeri Karangasem mulai diwarnai ketakutan sunyi. Beberapa siswa mendadak sering izin sakit. Bahkan tak sedikit yang mogok sekolah karena mimpi buruk dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Anak-anak yang biasanya riuh kini lebih banyak diam. Senyum mereka sirna, digantikan tatapan was-was. Orang tua murid mulai gelisah. Namun pihak sekolah memilih diam dan menganggap semua itu hanyalah efek cuaca pancaroba. Pak Mulyo melihat semuanya dengan mata tajam dalam diam. Tiap malam ia merasakan hawa di sekolah semakin pekat. Musola tempat ia tidur dan berzikir pun mulai terasa asing. Angin malam membawa aroma menyengat, seperti daging busuk dicampur kemenyan. Suatu malam, selepas Isya, saat ia selesai wirid dan hendak tidur, ia mendengar suara gemeretak dari arah taman kecil.
Suara ranting patah dan langkah kaki menyeret. Padahal pagar sekolah telah terkunci. Dengan membawa senter dan bacaan perlindungan di hati, ia melangkah pelan keluar musola. Di bawah pohon mangga tua, Pak Mulyo melihat sesosok bayangan hitam sedang berjongkok. Tangannya mencakar-cakar tanah seperti sedang menggali. Sosok itu tinggi besar, berambut gimbal panjang menjuntai ke tanah, matanya merah menyala. Tapi yang paling mengerikan adalah wajahnya separuh tengkorak, separuh daging membusuk. Pak Mulyo tak berkata apa-apa. Ia membaca ayat kursi dalam hati. Bayangan itu langsung berhenti menggali. Ia mendongak ke arah Pak Mulyo, menggeram, lalu menghilang seketika bagai asap hitam ditiup angin. Pagi harinya, tanah yang tadi malam digali ternyata berada tepat di bawah jendela kelas Bu Ratna. Hari itu juga, Pak Mulyo memutuskan menyelidiki sendiri. Ia tahu ia tidak bisa mengandalkan kepala sekolah atau guru-guru lain. Maka ia mulai mengamati gerak-gerik Bu Ratna dengan lebih dekat. Ia menyapu lebih lambat di sekitar ruang kelasnya, mencatat jam masuk dan keluar, hingga gerakan kecil yang tidak biasa. Dan benar saja, setiap jam istirahat, Bu Ratna selalu menyendiri di ruang kelas. Terkadang menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Saat tak ada siapa-siapa, ia menaburkan sesuatu di bawah meja guru, seperti abu gosong dan serpihan tulang kecil. Bahkan sekali waktu, Pak Mulyo melihatnya meneteskan darah dari jari ke atas selembar foto siswa. Suatu malam dengan langkah hati-hati, Pak Mulyo menyelinap masuk ruang guru lewat jendela belakang. Ia membawa senter kecil, kitab tuanya, dan sebotol air doa. Tujuannya, mencari titik pusat dari semua gangguan ini. Di kolong meja guru Bu Ratna, ia menemukan sesajen lengkap. Kepala burung pipit, bunga kantil, rambut anak-anak, dan satu lembar kertas berisi tulisan aksara Jawa kuno yang dikenal sebagai rajah panggil sukma muda. Rajah ini digunakan untuk menarik sukma anak-anak sebagai tumbal pesugihan. Di dalam kertas itu tertulis jelas nama-nama siswa, Siska, Tio, Ajeng, dan 5 nama lain yang belum sempat menjadi korban. Pak Mulyo menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Ia duduk bersila di bawah meja itu, membuka kitab tuanya, dan mulai membaca doa pengunci. Dengan air doa, ia mengguyur sesajen itu hingga bara kemenyan mati dan rajahnya meleleh. Namun saat ia hendak bangkit, sebuah suara menyelinap dari belakang. "Bapak sudah terlalu jauh mencampuri urusan saya." Pak Mulyo menoleh. Bu Ratna berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak marah, tapi tenang, dan itu yang membuatnya makin mengerikan. "Anak-anak itu bukan siapa-siapa," lanjut Bu Ratna sambil mendekat. "Mereka hanya angka. Pengorbanan kecil untuk kekayaan yang besar." Pak Mulyo berdiri perlahan, lalu menjawab dengan suara bergetar namun tegas. "Ilmu hitam yang kau pakai bukanlah ilmu yang akan menyelamatkanmu. Kau buka pintu yang tidak kau pahami. Dan aku akan menutupnya kembali dengan apapun harganya." Bu Ratna tertawa kecil, lalu berkata sinis, "Bapak? Seorang tua renta? Penjaga sekolah yang bahkan tidak diakui keberadaannya? Apa yang bisa Bapak lakukan?" Pak Mulyo tak menjawab. Ia hanya merogoh ke balik bajunya dan mengeluarkan seutas benang putih tua, yang dulu diberikan gurunya dengan pesan, "Gunakan hanya ketika kau melihat iblis dalam wujud manusia." Ia melilitkan benang itu di tangannya, membaca ayat pelindung, lalu menatap mata Bu Ratna. Untuk sesaat, mata itu berubah, menjadi hitam legam tanpa bola mata. Tapi sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Bu Ratna menghilang dalam sekejap, menyisakan tawa panjang yang menggetarkan lantai. Pak Mulyo terdiam.
Nafasnya berat. Ia tahu, ini bukan sekadar permainan dukun. Ini adalah ritual besar. Dan pelakunya bukan manusia biasa. Dan ia, satu-satunya yang bisa menghentikannya, kini hanya punya sedikit waktu. Angin malam berembus lebih tajam dari biasanya. Langit di atas SD Negeri Karangasem seperti ditutup tirai gelap tanpa bintang. Di balik sunyi malam, terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan dari arah perkampungan. Suasana yang mencekam itu menyelimuti hati Pak Mulyo, yang malam itu tak juga memejamkan mata. Di dalam musola, Pak Mulyo bersila dengan kitab kuning terbuka di pangkuannya. Doa-doa mengalir dari bibirnya, namun pikirannya tak tenang. Ia tahu, waktu mereka semakin sempit. Aura kegelapan yang menyelimuti sekolah bukan lagi sekadar gangguan. Itu adalah peringatan akan datangnya pengambilan nyawa. Pagi harinya, sekolah dikejutkan dengan kabar mengejutkan. Aldi, murid kelas 5 yang ceria dan aktif, hilang tanpa jejak. Ia terakhir terlihat bermain di taman sekolah setelah pulang lebih awal karena sakit kepala. Namun ketika dijemput orang tuanya, Aldi tak ditemukan. Semua ruang dan sudut sekolah diperiksa, tapi nihil. Polisi datang, menyisir area, namun tetap tak ada hasil. Kepala sekolah tampak panik. Guru-guru mulai bergosip pelan. Mungkinkah diculik? Apa dia kabur? Atau hal lain? Pak Mulyo berdiri di dekat gerbang sekolah, menatap langit dengan mata kosong. Ia tahu Aldi tak pergi kemana-mana. Jiwa anak itu ditarik ke alam lain, ke tempat yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Malamnya, Pak Mulyo kembali menyelinap ke taman kecil. Ia membawa segenggam garam, sebotol air doa, dan seutas benang putih warisan gurunya. Ia mencari titik pusat tempat jin pengambil sukma biasa masuk. Setelah menaburkan garam dan membaca doa, tanah di bawah pohon angsana tiba-tiba bergetar pelan. Udara mengental, dan sebuah lubang kecil terbuka di tengah tanah. Seolah-olah tanah itu menjadi gerbang menuju lorong kegelapan. Bau amis menyembur keluar, bersama bisikan suara anak-anak yang menyayat hati. "Mbah, tolong kami, dingin, gelap." Pak Mulyo menggigil. Ia meneteskan air doa ke lubang itu dan lubangnya segera tertutup. Tapi ia sadar, ini belum cukup. Jin-jin yang dikendalikan Mbah Brojo, dukun pesugihan yang menjadi rekan Bu Ratna, sudah mulai mengambil tumbal. Di tempat lain, di sebuah rumah kontrakan sepi di ujung kota, Bu Ratna duduk bersila di tengah ruangan. Di depannya, sebuah kuali tanah berisi darah ayam hitam dan sesajen dari jantung kelelawar dan kembang kantil segar. Di sisi kanan, duduk seorang pria tua berjubah merah dengan kulit mengelupas dan mata kuning menyala. Dialah Mbah Brojo, dukun pesugihan yang sudah puluhan tahun menjual nyawa demi kekayaan. "Bagaimana Ratna? Satu anak sudah masuk. Energi kekuatanmu akan meningkat malam ini," ujar Mbah Brojo sambil tertawa pelan. Tapi penjaga tua itu, Pak Mulyo, dia mulai mencium semuanya. Bahkan tadi malam dia hampir menutup salah satu portal masuk. Jawab Bu Ratna dengan cemas. Mbah Brojo tertawa lebih keras. Orang tua renta itu? Dia mungkin punya ilmu, tapi kekuatannya tak sebanding dengan yang kita panggil dari alam bawah. Kalau dia terus menghalangi, dia akan jadi tumbal berikutnya. Bu Ratna menunduk, tapi dalam hatinya ada rasa was-was yang tak bisa diabaikan. Ia tak mengira Pak Mulyo sekuat itu. Lelaki tua yang tampak remeh, ternyata mampu menahan satu portal dan mengusir jin penjaga malam hanya dengan doa dan air putih. Itu bukan kemampuan biasa. Hari berikutnya,
Pak Mulyo memutuskan menemui seseorang, seorang santri muda yang dulu juga murid dari kiai sepuh yang sama. Namanya Soleh. Kini menjadi penjaga makam tua di lereng gunung. Di sana, di bawah rindangnya pohon beringin, Pak Mulyo menceritakan semuanya. Tentang hilangnya Aldi, tentang Bu Ratna dan sesajen, tentang lubang Sukma, dan tentang kembalinya nama yang telah lama tak terdengar, Embah Brojo. Soleh memucat. Embah Brojo itu dulu murid menyimpang dari pesantren kita. Ia diusir karena mengamalkan ilmu pemanggil jin dengan darah. Kalau dia kembali, maka ini bukan sekadar pesugihan. Ini pembantaian Sukma anak-anak. Pak Mulyo menatap jauh. Aku tak punya banyak waktu. Aku butuh doa pengunci terakhir yang dititipkan oleh Kiai Mahfudz padamu dulu. Soleh mengangguk pelan, lalu mengeluarkan selembar kain putih dari peti kecil. Di dalamnya, tertera tulisan Arab pegon dan rajah berbentuk bintang 7. Baca doa ini hanya ketika gerbang terakhir terbuka, Mbah. Tapi ingat, begitu dibaca, kau mungkin tak kembali. Pak Mulyo tersenyum. Aku sudah tak punya apa-apa lagi di dunia ini, Soleh. Tapi anak-anak itu, mereka masa depan. Mereka harus dijaga. Malam harinya, angin mendesing lebih kencang dari biasanya. Di musola sekolah, Pak Mulyo menyalakan pelita dan mulai menggambar rajah pelindung di lantai dengan air doa dan garam. Ia menyiapkan diri untuk malam penentuan. Karena ia tahu, setelah satu tumbal diambil, akan ada 3 jiwa lain yang ditargetkan. Dan jika ia tak bertindak malam ini, esok pagi, lebih banyak kursi kosong di ruang kelas anak-anak yang tak akan pernah kembali. Langit malam di atas SD Negeri Karangasem tampak pekat, lebih gelap dari biasanya. Awan bergulung perlahan, seolah menggantungkan ancaman tak kasat mata. Angin yang berembus di sela-sela jendela membawa bau anyir samar, menusuk hidung siapapun yang cukup peka. Bagi orang biasa, itu hanyalah malam sunyi yang sedikit lebih dingin. Tapi bagi Pak Mulyo, ini adalah malam ujian, malam penentuan antara terang dan gelap. Di dalam musola, Pak Mulyo sudah selesai membuat lingkar pelindung. Ia menaburkan garam dan bunga 7 rupa di 4 penjuru ruangan. Di tengahnya, ia duduk bersila, membacakan ayat-ayat pelindung dengan suara pelan namun mantap. Kitab kuning tua terbuka di hadapannya, dan di pangkuannya tergeletak kain putih bertuliskan doa pengunci dari Kiai Mahfudz. Doa yang hanya boleh dibaca sekali seumur hidup dan hanya dalam keadaan sangat genting. Sementara itu, jauh dari sekolah, di ruang ritual yang dipenuhi asap kemenyan, Bu Ratna bersila di hadapan kuali besar. Di sekelilingnya, 4 boneka dari kain kafan berdiri dalam lingkaran rajah darah. Setiap boneka mewakili satu anak yang telah ditargetkan sebagai tumbal berikutnya. Embah Brojo berdiri di belakangnya. Kita percepat. Penjaga tua itu sudah tahu terlalu banyak. Jika kita menunggu, dia akan menutup semua celah, katanya dengan suara serak. Bu Ratna menggigit bibirnya. Ia tahu itu benar. Maka ia mulai membaca mantra pemanggil, mengundang para jin penjaga tumbal untuk masuk ke alam manusia, melalui portal utama, sekolah itu sendiri. Tepat pukul 2 dini hari, tanah di sekitar taman sekolah bergetar pelan. Tanpa suara, tanpa cahaya. Seperti ada yang membuka pintu dari dasar bumi. Kabut tipis mulai merayap dari tanah, menjalari lantai dan dinding kelas. Di udara, aroma melati busuk bercampur amis darah menyebar cepat. Dan saat itulah, mereka datang. Sosok-sosok bayangan hitam menjulang, tak berbentuk pasti, tapi mengandung kehadiran yang menggetarkan jiwa. Mata mereka merah,
Tubuhnya bergelombang seperti asap, namun langkah mereka berat dan nyata. Mereka berjalan menuju musola, tempat di mana satu-satunya perlawanan telah siap menyambut. Di dalam, Pak Mulyo tetap tenang. Suaranya terus membacakan doa perlindungan dari ayat-ayat Al-Quran, disambung wirid dan hizib yang dulu hanya diajarkan pada santri-santri senior. Ketika bayangan pertama menyentuh ambang musola, pagar gaib yang dibuat dari bacaan dan rajah langsung bergetar hebat. Benturan terjadi. Bayangan itu melolong keras, seperti tersiram air mendidih, lalu mundur beberapa langkah. Tapi lebih banyak yang datang. Lantai musola mulai bergetar. Dinding memunculkan retakan-retakan kecil. Lampu gantung berayun keras. Dari luar, suara gemuruh seperti badai mulai terdengar. Padahal malam itu tak hujan. Pak Mulyo tahu ini waktunya. Ia mengambil kain putih pemberian soleh, membukanya perlahan, dan mulai membaca doa terakhir itu. Lidahnya melafalkan tiap huruf dengan hati-hati, menggetarkan udara. Doa itu bukan sekadar bacaan. Itu adalah ijazah doa pamungkas, warisan ulama zaman dulu untuk memutus ikatan gaib paling jahat. Saat ayat terakhir selesai dibaca, tubuh Pak Mulyo gemetar hebat. Cahaya putih keluar dari tubuhnya, menyebar dalam lingkaran cepat ke seluruh ruangan. Cahaya itu menabrak bayangan-bayangan hitam yang mengepung, membakar mereka satu persatu. Teriakan makhluk-makhluk itu menggema, tidak terdengar oleh manusia biasa, tapi menggetarkan langit malam. Di tempat ritualnya, Bu Ratna mendadak memekik kesakitan. Rajah-rajah darah di sekelilingnya terbakar sendiri. Boneka tumbal meleleh jadi lumpur. Kuali darah meledak dan menyemburkan api hitam yang menelan sebagian wajahnya. Mbah Brojo meraung marah. Tidak mungkin. Itu doa penghapus. Itu tak boleh dibaca sembarangan. Namun sudah terlambat. Energi yang dilepaskan Pak Mulyo tak bisa dihentikan. Ia telah mengikat dirinya dengan kekuatan langit dan mengorbankan dirinya sebagai tebusan. Dalam sekejap, semua portal terbakar. Pintu gaib yang dibuka oleh Bu Ratna dan Mbah Brojo tertutup paksa. Jin-jin pemangsa tumbal menghilang satu persatu. Terbakar cahaya dari doa-doa yang dibacakan dengan penuh cinta dan keikhlasan. Tapi tubuh Pak Mulyo tak kuat. Darah mengalir dari hidung dan telinganya. Napasnya tinggal tersisa hitungan. Namun wajahnya tenang. Matanya menatap langit-langit musola yang retak. Dan dari bibirnya terucap kata terakhir. Anak-anak, sudah selamat. Dan setelah itu, sunyi. Pak Mulyo bersujud terakhir kalinya. Tubuhnya jatuh perlahan, tepat di tengah musola. Cahaya yang tadi menyelimuti tubuhnya meredup lalu padam. Pagi harinya, warga sekolah menemukan musola dalam keadaan utuh, bersih, tapi penuh bunga melati segar yang entah dari mana datangnya. Di tengahnya, Pak Mulyo terbaring tenang, wajahnya damai, seolah tidur dalam pelukan malaikat. Anak-anak yang sebelumnya sakit dan ketakutan, mendadak sembuh total. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada lagi suara menangis dari lemari. Dan Aldi, yang hilang, ditemukan duduk lemas di pojok ruang kelas, tanpa luka sedikit pun, hanya tertidur sangat dalam. Tak ada penjelasan logis. Tapi semua tahu, sesuatu yang besar telah terjadi malam itu. Dan seorang penjaga tua telah membayar semuanya, dengan hidupnya sendiri. Berita kematian Pak Mulyo menyebar cepat ke seluruh lingkungan sekolah dan warga sekitar. Semua terkejut, tak percaya. Lelaki tua yang setiap hari menyapu halaman, tidur di musola, dan selalu menebar senyum kini telah tiada. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan bersih, tak terluka,
tapi juga tak bernyawa. Dan yang paling mengejutkan, wajahnya tersenyum damai. Sekolah diliburkan 3 hari. Mushola dijadikan tempat persemayaman sementara. Puluhan orang berdatangan untuk melayat, dari wali murid, warga sekitar, hingga alumni lama yang mendengar kabar itu lewat media sosial. Banyak yang menangis, tapi juga banyak yang merasa damai, seolah mereka tahu, Pak Mulyo memang telah menyelesaikan tugasnya. Namun di balik semua kesedihan itu, sebuah kebenaran perlahan mencuat ke permukaan. Pak Budi, kepala sekolah, menerima kiriman amplop coklat dari seorang pria muda berpeci putih. Di dalamnya, terdapat catatan tangan Pak Mulyo yang ditulis seminggu sebelum kejadian. Catatan itu menceritakan kecurigaan terhadap Bu Ratna, ritual pesugihan, hingga keterlibatan sosok bernama Mbah Brojo. Awalnya Pak Budi mengira itu hanya tulisan orang tua yang mulai pikun. Tapi setelah Aldi, murid yang sempat hilang, ditemukan kembali dalam keadaan selamat tanpa ingatan jelas, dan beberapa guru mulai menemukan bekas sesajen gosong di gudang serta ruang kelas Bu Ratna, semuanya menjadi terang. Ditambah lagi, Bu Ratna menghilang secara misterius sejak malam kejadian. Tak ada jejak. Tak ada kabar. Nomor teleponnya tak aktif. Alamat KTP-nya palsu. Bahkan mobilnya yang terparkir di sekolah telah ditinggalkan begitu saja. Di sebuah desa terpencil yang bahkan tak tercantum di peta digital, Bu Ratna bersembunyi dalam sebuah gubuk tua. Separuh wajahnya hangus terbakar, bekas dari ritual yang gagal. Matanya merah. Tubuhnya kurus dan rapuh. Ia duduk bersimpuh di hadapan Mbah Brojo, yang kini tampak semakin tua dan menyatu dengan kegelapan. "Maafkan saya guru, saya gagal," ucap Bu Ratna lirih. Mbah Brojo memandang muridnya dengan tatapan dingin. "Kau tidak gagal karena kekuatan Pak Mulyo. Kau gagal karena hatimu masih ragu. Pesugihan tidak butuh iba." Bu Ratna menggertakkan gigi. Ia tak menjawab. Tapi di hatinya, ada rasa bersalah yang mulai tumbuh. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia izinkan muncul. Ia teringat tatapan mata Aldi, anak yang nyaris dijadikan tumbal. Ia teringat doa-doa lirih Pak Mulyo yang terdengar jelas sebelum tubuhnya diselimuti cahaya. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanyanya akhirnya. Penjaga tua itu sudah mati. Tapi pagar gaib yang dia buat belum sempurna. Masih ada celah kecil. Dan kita bisa masuk dari sana malam ini. Tapi tidak lagi untuk menumbalkan anak. Kali ini, kita habisi semua sumber cahaya. Kita mulai dari mushola itu. Jawab Mbah Brojo sambil menunjuk api hitam yang menyala di dalam baskom tanah. Di SD Karangasem, malam itu terasa ganjil. Langit mendung, angin nyaris tak berhembus. Mushola tempat jenazah Pak Mulyo sebelumnya disemayamkan kini telah dibersihkan dan diberi nama Langgar Mulyo oleh warga sekitar. Beberapa warga menjaga tempat itu dengan penerangan seadanya. Mereka bergantian membaca doa untuk mendiang. Tapi saat jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari, semua lampu di sekolah padam serentak. Udara mendadak menjadi panas dan berat. Bau anyir menyengat. Anjing-anjing menggonggong liar di kejauhan. Dari arah luar gerbang, sosok berjubah merah tampak melangkah. Di sampingnya, perempuan berambut panjang dengan wajah sebagian terbakar, mata kosong, dan tangan gemetar. Mbah Brojo dan Bu Ratna telah datang untuk menghancurkan segalanya. Tapi mereka tidak sendiri. Dari balik mushola, muncul sesosok pria muda mengenakan peci putih dan sorban kusam. Dialah Soleh, murid terakhir Kiai Mahfudz, yang membawa sisa-sisa ilmu dan amanah dari almarhum gurunya.
Ia berdiri di depan musola dengan ketenangan yang membuat malam bergidik. Atas nama guru kami, dan atas nama ilmu yang digunakan untuk melindungi, bukan membunuh, aku menghadangmu malam ini Brojo, serunya lantang. Mbah Brojo tertawa. Kau bukan apa-apa dibanding Mulyo. Aku bisa mencium kelemahanmu dari sini. Soleh menggenggam tasbihnya, membaca ayat-ayat pelindung. Tapi ia tahu, melawan dukun pesugihan sekelas Mbah Brojo bukan pertempuran biasa. Ia harus menggunakan semua yang ia miliki, dan lebih. Di saat pertempuran energi gaib mulai memanas, tiba-tiba dari dalam musola, bau melati kembali tercium. Cahaya putih muncul perlahan dari sajadah yang biasa dipakai Pak Mulyo. Angin berembus lembut seolah membisikkan sesuatu. Soleh menoleh, dan sejenak, ia melihat sesosok cahaya menyerupai Pak Mulyo berdiri di belakangnya, tersenyum, lalu mengangguk. Bersamaan dengan itu, seluruh mushola memancarkan cahaya terang benderang. Cahaya itu menghempaskan Mbah Brojo ke tanah, membuat tubuh rentanya mengelupas seperti kulit terbakar. Bu Ratna menjerit. Matanya menangis darah. Mbah Brojo berteriak, "Mulyo, kau sudah mati." Namun suara gaib menjawab dengan lantang dari segala arah. Tapi doanya belum mati. Dan pada malam itu, dengan doa terakhir yang diwariskan, pagar gaib ditutup sepenuhnya. Mbah Brojo lenyap menjadi debu hitam. Bu Ratna pingsan dan akhirnya ditemukan pagi hari oleh warga. Tubuhnya tak sadarkan diri dengan bekas luka ritual di sekujur kulit. Langit menjelang fajar tampak lebih cerah. Mushola kembali tenang. Dan di pojok ruangan, bunga melati segar mekar tanpa batang. Soleh menunduk, menangis pelan. Ia tahu, perjuangan sahabat gurunya telah paripurna. Tapi ia juga tahu, tugas menjaga cahaya kini ada di pundaknya. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam kelam itu. SD Karangasem perlahan kembali pulih. Meski bayang-bayang kejadian mengerikan itu belum benar-benar hilang dari benak siapapun. Namun satu hal yang pasti, sekolah itu kini terasa berbeda. Lebih terang, lebih teduh, dan lebih sakral. Mushola yang dulunya hanya tempat istirahat Pak Mulyo, kini menjadi Langgar Mulyo, tempat ziarah dan doa bagi para murid, guru, dan warga sekitar. Setiap pagi, sebelum jam pelajaran dimulai, siswa-siswi diajak membaca doa bersama di depan mushola, menghormati sosok yang selama ini mereka anggap hanya sebagai penjaga tua yang rajin. Soleh, murid terakhir Kiai Mahfudz, memutuskan tinggal sementara di desa. Ia tinggal di rumah kecil kosong di belakang sekolah dan diminta oleh warga menjadi pembimbing rohani sekaligus guru ngaji. Ia tak pernah membanggakan diri, tak pernah menceritakan secara gamblang apa yang terjadi malam itu. Tapi semua tahu, lelaki muda bersorban kusam itu adalah pelanjut perjuangan Pak Mulyo. Hari itu, Pak Budi selaku kepala sekolah mengadakan peringatan sederhana di aula. Semua guru dan murid berkumpul. Di tengah ruangan, dipasang figura besar berisi foto tua Pak Mulyo, duduk bersila di depan mushola dengan senyum damai. Pak Budi berdiri di depan. Wajahnya serius namun penuh rasa hormat. Ia memulai pidatonya. Selama ini kita hanya melihat beliau sebagai seorang petugas kebersihan, penjaga sekolah, tukang bersih-bersih halaman. Tapi kenyataannya, beliau adalah pagar tak kasat mata bagi kita semua. Sosok yang berjaga tanpa meminta pujian. Menjaga anak-anak kita dari bahaya yang bahkan tak bisa kita lihat. Suasana hening. Beberapa guru terlihat menyeka air mata. Murid-murid menunduk hikmat. Pak Budi melanjutkan. Suaranya mulai bergetar. Beliau telah tiada.
Tapi ketulusan dan ilmunya meninggalkan bekas abadi di tempat ini. Maka, mulai hari ini, kami tetapkan tanggal 14 Juli sebagai Hari Penjaga Cahaya, untuk mengenang beliau dan semua yang pernah berjuang dalam diam. Tepuk tangan membahana. Tulus. Bukan karena pidato yang indah, tapi karena rasa syukur yang dalam. Mereka pernah diselamatkan oleh seseorang yang tak mereka pedulikan selama ini. Malam harinya, Soleh duduk di dalam mushola. Ia menyalakan lampu temaram dan membuka kitab tua peninggalan gurunya. Di halaman terakhir, tertulis tangan Kiai Mahfudz, yang menjaga bukan ilmu, tapi niat. Yang melindungi bukan kekuatan, tapi keikhlasan. Dan yang abadi bukan tubuh, melainkan doa. Soleh tersenyum lirih. Ia merasa kehadiran Pak Mulyo masih ada di sekelilingnya. Setiap kali angin berembus pelan, setiap kali bunga melati merekah di pagi hari tanpa sebab, ia tahu, Pak Mulyo belum benar-benar pergi. Tiba-tiba angin malam bertiup lebih lembut. Tirai mushola bergoyang. Dan di kejauhan, terdengar suara langkah sapu lidi menyapu halaman. Pelan, teratur, tenang. Soleh berdiri, melangkah keluar mushola. Halaman sekolah kosong, tapi tampak sangat bersih, seperti baru disapu seseorang. Di sudut dekat pohon mangga, terdapat satu ikat bunga melati yang diletakkan dengan hati-hati di atas batu. Ia menunduk. Terima kasih, Pak. Waktu terus berjalan. SD Karangasem berkembang. Banyak siswa baru masuk. Tak pernah tahu kisah di balik sekolah kecil ini. Tapi mereka akan belajar lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang diwariskan. Membaca doa sebelum pelajaran, membersihkan halaman bersama-sama, saling menghormati siapapun, termasuk petugas kebersihan. Dan setiap malam Jumat, mushola kecil itu selalu terang, dihiasi bunga melati segar, seolah seseorang diam-diam merawatnya. Pak Mulyo mungkin telah tiada secara jasmani, tapi sebagai penjaga, ia tak pernah benar-benar pergi. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.